Nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Sosoknya tak hanya dipandang sebagai Nabiullah, tetapi juga beliau adalah seorang raja yang adil dan soleh. Tapi tahukah, Nabi Daud alaihissalam yang menjadi raja dari kaum Bani Israel bukanlah berasal dari keturunan seorang raja. Beliau adalah masyarakat biasa, hingga di suatu peristiwa Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Hal itu menjadikan Nabi Daud raja sekaligus nabi bagi kaum Bani Israel. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana ceritanya Nabi Daud bisa menjadi raja, dan bagaimana beliau ketika menghadapi musuhnya satu lawan satu yang memiliki postur tinggi besar seperti raksasa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertarungan Nabi Daud alaihissalam melawan manusia raksasa. Nabi Daud diperkirakan hidup antara tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan dari Yahuza, dan beliau adalah ayah dari Nabiullah Sulaiman dan moyang dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Doa Para Nabi yang dikutip oleh Syamsuddin Nur. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun, ketika itu kaum Bani Israel ini tidak memiliki seorang pemimpin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang nabi yang bernama Samuel, atau dalam bahasa Arabnya Sami'un. Itu demi menggantikan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam memimpin kaum Bani Israel. Tapi entah karena ngeyel atau tukang protes, ketika itu kaum Bani Israel ini mulai bosan dengan kondisi itu. Mereka Bani Israel mengatakan, masa kaum kami ini selalu dipimpin oleh seorang nabi, mulai dari Yusuf, Musa, Harun. Kami mau seorang raja. Padahal sudah enak-enak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi sebagai pemimpin. Malahan mereka mau minta dipimpin oleh seorang raja. Keinginan Bani Israel ini pun disampaikan kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel pun menyarankan supaya Bani Israel bersabar menunggu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Samuel berdoa, meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada suatu hari, ada seorang pria yang sedang mengembala keledai-keledainya. Tiba-tiba, satu dari keledainya itu terlepas. Kemudian pria ini pun mencari keledainya yang lepas itu selama berhari-hari. Singkat cerita, karena keledainya itu tidak ketemu-ketemu, pria ini pun pergi mendatangi Nabi Samuel atau Sami'un, yang ketika itu Nabi Samuel tengah berada bersama orang-orang Bani Israel. Dan tanpa disangka-sangka, rupanya setelah Nabi Samuel melihat pria yang sedang mencari keledainya itu, tiba-tiba Nabi Samuel mengatakan kepada orang-orang bahwasanya pria yang mencari keledai itu yang akan menjadi raja pertama dari Bani Israel. Orang-orang pun kaget dan merasa tak percaya. Masa raja pertama mereka adalah mantan seorang pengembala keledai? Dia kan orang miskin, tidak punya nasab yang tinggi, tidak punya harta, dan berasal dari kaum bawah. Bukannya mereka senang mempunyai raja baru, malahan ketika itu sebagian orang-orang tidak mau mengakui bahwa pria ini adalah raja mereka. Ini dikasih nabi, minta raja. Giliran dikasih raja, mereka malah banyak protes. Pria pengembala keledai ini bernama Talut. Dia yang nantinya akan menjadi raja pertama bagi kaum Bani Israel. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada suatu hari,
akan terjadi perang antara kaum Bani Israel melawan sebuah kabilah yang bernama Jalut. Kala itu kaum Bani Israel dipimpin langsung oleh raja mereka, yaitu Talut. Talut pun memulai mengumpulkan pasukan yang dia ambil dari orang-orang Bani Israel. Ketika itu ada sebagian orang yang mau dan ada pula sebagian orang yang tidak mau ikut berperang. Karena kabilah Jalut ini adalah orang-orang yang kuat dan raja mereka punya postur badan yang tinggi besar serta mempunyai otot yang kekar. Ditambah lagi kaum Jalut ini punya pasukan yang sangat banyak. Makanya sebagian orang Bani Israel tidak mau ikut berperang karena mereka takut dengan kabilah Jalut yang ketika itu terkenal suatu kabilah yang kuat. Setelah Raja Talut mengumpulkan pasukan perangnya, ada seorang bapak yang punya 3 anak laki-laki yang memasukkan ketiga anaknya itu ke dalam pasukan Raja Talut. Bapak ini bernama Yisa. Salah seorang dari anaknya ini bernama Daud. Yisa berpesan kepada anaknya ini supaya nanti kalau ikut berperang jangan perang di barisan paling depan. Akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini menuju medan peperangan yang dipimpin oleh Raja Talut. Maka ketika mereka telah sampai, di depan sana ada pasukan dari kabilah Jalut. Mereka melihat jumlah dari pasukan Jalut ini sangat banyak dan mereka besar-besar. Kemudian dipersenjatai lengkap mulai dari pedang, tombak, dan baju besi. Maka banyak ketika itu orang-orang Bani Israel yang menjadi takut. Ada beberapa orang yang mundur dari pasukan sebelum perang. Maka hanya tersisa segelintir orang saja yang berani dan siap untuk berperang melawan kabilah Jalut. Sebelum dimulainya peperangan, raja dari kabilah Jalut yang memiliki postur tubuh raksasa maju ke barisan depan. Raja Jalut ini dalam bahasa populernya, dia bernama Goliat. Kemudian dia menantang 1 lawan 1 kepada pasukan Bani Israel. Namun tidak ada seorang pun dari tentara Bani Israel yang berani menerima tantangan itu. Kemudian Raja Jalut mengejek dan menghina pasukan Bani Israel. Mendengar kesombongan Raja Jalut, kemudian Raja Talut berkata kepada sisa pasukan yang sedikit itu, "Siapakah di antara kalian yang bisa membunuh pimpinan kabilah Jalut? Maka akan aku nikahkan dia dengan putriku, dan suatu hari dia akan menggantikanku sebagai raja dari Bani Israel." Karena Raja Talut ini tidak punya anak laki-laki yang nantinya akan mewarisi tahta kerajaan Bani Israel. Makanya Raja Talut ketika itu mengadakan semacam sayembara. Tapi ketika sayembara itu diserukan kepada kaum Bani Israel, mereka semua pada tertunduk takut. Mereka berpikir mustahil untuk bisa melakukannya, dan ini sama saja bunuh diri. Dari sisa pasukan Bani Israel yang sedikit itu, ternyata ada seorang anak muda yang memberanikan dirinya untuk maju melawan Raja Jalut yang bertubuh raksasa. Dia adalah Daud. Daud maju ke depan menawarkan diri, yang padahal ayahnya sudah berpesan kepadanya untuk tidak berperang di barisan terdepan. Ketika itu Raja Talut sempat pesimis. Apa iya, anak yang masih di bawah umur, yang bernama Daud ini, sanggup untuk melawan Raja Jalut yang perkasa itu? Sekali lagi, Raja Talut merasa berat dan ragu. Belum lagi ketika Daud atau Nabi Daud muda ini hanyalah seorang pengembala kambing yang bertubuh kecil dan bukanlah seorang prajurit perang. Kemudian Daud berkata kepada rajanya, "Wahai rajaku, janganlah engkau terpengaruh dengan usia mudaku dan keadaan fisikku. Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskanku melawan Jalut yang perkasa itu. Dan ingatlah bahwasannya yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belakang. Yang lebih penting adalah keteguhan hati, keuletan bertempur, iman, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidup dan mati bagi seorang hambanya." Dengan berat hati,
Akhirnya Raja Talut mengizinkan Daud untuk maju bertempur satu melawan satu. Kemudian Raja Talut memberikan pedang, perisai, dan baju besi kepada Daud. Namun Daud menolaknya dengan alasan belum terbiasa menggunakannya. Ditambah lagi pedang dan baju besi itu berat dan akan memperlambat gerakannya. Ini merupakan perang pertama bagi Daud. Saat itu dia akan melawan Raja Jalut hanya dengan menggunakan tongkat dan sebuah ketapel saja. Raja Talut merasa keheranan. Kemudian dia berkata, "Wahai Daud, bagaimana bisa engkau mengalahkan Jalut hanya dengan bersenjatakan tongkat dan ketapel? Coba engkau lihat Jalut. Dia menggunakan pedang yang sangat panjang, lengkap dengan pakaian besinya." Kemudian Nabi Daud berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungiku. Taring singa dan kuku beruang juga akan melindungiku dari sabetan pedang dan panah Jalut yang durhaka itu." Ketika Daud dan Raja Jalut sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk bertarung, Raja Jalut berkata, "Untuk apa tongkat yang engkau bawa itu? Untuk mengejar anjingkah? Atau memukul anak-anak yang sebaya denganmu? Di mana pedang dan baju besimu? Rupanya kamu sudah bosan hidup, padahal engkau masih muda. Engkau belum merasakan suka dukanya kehidupan. Engkau masih harus banyak belajar dari pengalaman. Baiklah, majulah kau ke sini. Aku akan membunuhmu dengan sekejap. Dagingmu akan kujadikan makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara." Merasa diremehkan, kemudian Nabi Daud alaihissalam berkata, "Kau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu. Kau boleh merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu. Akan tetapi ingatlah, benda-benda itu tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dari tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Bani Israel, yang telah lama engkau hinakan. Sebentar lagi kau akan mengetahui apakah pedang dan panahmu yang akan mengakhiri nyawaku, atau kehendak dan kekuasaan Allah yang akan merenggut nyawamu dan mengirimkanmu ke neraka jahanam." Mendengar hal ini, Raja Jalut pun menjadi marah. Kemudian dia langsung mendatangi Daud dengan pedangnya. Sebelum sempat mendekat, Nabi Daud segera melemparkan batu dengan ketapelnya tepat ke arah kening Jalut. Kemudian darah pun mengalir deras dari kening Jalut, hingga darah itu menutupi kedua matanya. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lemparan ketapel yang kedua dan ketiga membuat Jalut tersungkur di atas tanah dan langsung meninggal dunia. Matilah Jalut ini, membuat tentara dari kaumnya mundur dari peperangan. Artinya ketika itu kaum Bani Israel memenangkan peperangan dengan hanya duel 1 lawan 1 antara Nabi Daud dan Raja Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 251, "Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesuai dengan janjinya, Nabi Daud alaihissalam pun dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasihat dan orang kepercayaan Raja Talut. Daud sangat disayang, disanjung, dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel. Di akhir kisah,
Pada suatu hari, Raja Talut meninggal dunia. Otomatis tahta kerajaan pada saat itu jatuh kepada Nabi Daud. Daud pun menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Di dalam kepemimpinannya, Raja Daud memimpin kerajaannya dengan jujur dan adil. Bahkan ia menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan pada saat itu. Ketika usia Raja Daud menginjak 40 tahun, beliau mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Daud pun menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel, yang pada saat itu akhlak dari Bani Israel ini sangat buruk. Maka diturunkan Zabur untuk melengkapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Daud pun sukses menjadi nabi dan raja yang berlangsung selama 7 tahun 6 bulan. Namun ada juga riwayat lain yang mengatakan Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika dia berusia 30 tahun dan masa kepemimpinannya selama 40 tahun. Kemudian tahta kerajaan jatuh kepada anaknya yang bernama Sulaiman. Beliau sama seperti ayahnya. Sulaiman menjadi raja sekaligus nabi ketika itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini lebih hebat lagi, karena puncak kejayaan kaum Bani Israel adalah ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Namanya sampai tercantum di dalam hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Lam yamlikil arda kullaha illa arba'ah, mu'minan wa kafiran. Fal mu'minan Sulaiman bin Daud wa Dzulqarnain, wal kafiran Namrud bin Qus wa Bukhtun Nasr, wa sayamlikuha khamis min ahli baiti." Raja bumi ada 4, 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Untuk 2 mukmin yaitu Dzulqarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja kafir, Namrud dan Bukhtun Nasr. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi itulah kisah tentang pertarungan Nabi Daud alaihissalam melawan manusia raksasa. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.